Oke, baik. Pagi Ibu Ori. Pagi Pak. Iya Bu Email, selamat pagi. Pagi ini sengaja ya Bu Kori, Bu Email, kita mau mengadakan untuk pasca observasi. Pasca observasi ini lanjutan dari pra yang kemarin, yang kita janjikan bahwa sudah setelah ada observasi, bahwa ini adalah lanjutan untuk kegiatan itu. Nah, ada beberapa sebelum kita lanjutkan, Bu Kori dan Bu Email, sehat ya? Sehat. Gimana Bu Kori? Sehat Pak. Iya, suaranya nggak sepenuh hati nampaknya. Atau karena kebanyakan cuti mungkin ya? Sinyalnya ini Pak. Oh, sinyal itu udah ya, oke itu sinyalnya ya. Ya, jadi Bu Kori sama Bu Email, pagi ini ada beberapa yang mau kita lanjutkan untuk membuat laporan kegiatan ini untuk pasca observasi. Dari hasil-hasil observasi yang telah kita lakukan, yang sudah kita buat, ada beberapa masukan yang mungkin nanti akan kita berikan kepada Bu Kori dan Bu Email. Yang pertama Bu Email, Bu Kori, bagaimana perasaan Bu Kori setelah kita adakan kemarin pra observasi dan mungkin setelah diadakan supervisi analisis, bagaimana perasaan Bu Kori untuk implementasi yang sudah kita laksanakan? Rasanya untuk lebih memperbaiki cara mengajar gitu. Gimana? Terus? Kemudian mencari metode mungkin yang lebih tepat, karena mungkin dalam penguasaan kelas juga masih kurang. Iya. Jadi begitu juga untuk yang Bu Email ya. Selanjutnya makanya semuanya kegiatan observasi yang kita lakukan untuk supervisi ini ada beberapa yang perlu Bapak beri masukan. Yang pertama untuk Bu Kori dan Bu Email, langkah yang harus dilakukan di samping semua persiapan yang sudah disiapkan, pada implementasinya harus menguasai kelas, siswanya, dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian juga media-media yang digunakan, saya kira mungkin itu yang harus dipertahankan. Kalau sudah memakai media yang ada, baik itu dengan melalui TIK ataupun media yang lain untuk proses pembelajaran, itu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Yang bersesuaian dengan materi yang dilakukan. Kalau nggak bersesuaian, jangan. Ada hal-hal yang memang harus digunakan dan ada hal-hal yang harus memang tanpa media kita harus langsung daring, kita harus langsung dengan siswa untuk memberikan materi. Jadi implementasi yang sudah ibu-ibu lakukan, saya kira itu ditingkatkan dan untuk kedepannya bisa lebih memperkuat. Bagaimana begitu ya, Ibu Kori dan Bu Email? Ya Pak. Ya. Jadi tetap ada satu keinginan yang memang Bu Kori dan Bu Email yang targetkan ke depan. Saya mau tahu harapan Bu Kori dan Bu Email. Untuk Bu Kori ya, bagaimana setelah kita lakukan observasi ini, tentu kan kita akan bergerak maju. Keinginan yang bagaimana sebenarnya yang diinginkan Bu Kori terkait dengan pembelajaran dan juga untuk supervisi ke depan. Kira-kira bagaimana keinginan harapan Bu Kori? Kalau keinginannya, Kori ingin kalau di kelas itu seluruhnya, bukan hanya beberapa anak aja yang aktif gitu kan. Ada semangat belajarnya, kemudian lebih interaktif, kemudian ilmu yang mereka peroleh itu lebih bermanfaat, lebih dapat gitu. Jadi nggak acuh tak acuh, mereka lebih peduli. Kemudian untuk supervisi ke depannya Kori harapkan sih berkelanjutan Pak. Jadi lebih tahu kekurangan kita di mana gitu.
apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus mau dipertahankan. Itu aja, Pak. Iya, jadi itu Bu Kori, harapannya mudah-mudahan bisa tercapai. Yang jelas kegiatan supervisi itu tidak bukan hanya untuk meningkatkan kita teknik pembelajaran ke depan, dan juga bagaimana kita boleh menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk Bu Kori dan Bu Email, saya apresiasi, mudah-mudahan bisa terus lebih baik. Yang berikutnya ada beberapa yang perlu Bu Kori dan Bu Email perhatikan dari awal untuk pembelajaran itu. Tentu ada tujuan pembelajaran. Nah, yang mau dicapai sebenarnya itu adalah tujuan pembelajaran yang kita harus masuk ke kelas. Jadi tujuan pembelajaran itu harus bersesuaian dengan implementasi di dalam kelas. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, untuk tujuan pembelajaran tentu harus berkaitan supaya apa yang mau dituju tercapai dalam proses pembelajaran. Itu salah satu intinya. Jadi tujuan pembelajaran di metode di KD ataupun materi yang Bu Kori, kalau di PS, mungkin Bu Email, kalau di seni budaya, tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap pertemuan, setiap sesi pembelajaran tentu ada tujuannya. Nah, itu yang disesuaikan, bagaimana kita mengolahnya di dalam kelas, menyampaikan materi untuk mendapatkan tujuan pembelajaran. Jadi, untuk materi yang Bu Kori, Bu Email sampaikan untuk Bu Kori, kira-kira bagaimana menurut Bu Kori untuk ketercapaian tujuan pembelajaran dengan pembelajaran yang Bu Kori sudah sampaikan? Kalau tujuan, kalau dilihat dari indikator ya Pak ya, kalau untuk tujuan yang kalau menjelaskan sih biasanya tercapai, tapi kalau untuk yang keterampilannya itu hanya sebagian kayaknya yang tercapai Pak. Iya. Belum seluruhnya. Iya. Jadi hal seperti itu yang harus kita tingkatkan Bu Kori. Artinya bagaimana kita meningkatkan keterampilan serta perhatian utama kita sebagai guru dalam mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi keterampilan kita diharapkan dulu. Jadi nggak usah terus putus asa, karena keterampilan itu kita yang membuat. Bagaimana keterampilan itu bisa kita olah, kita kemas di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Jadi teknik-teknik mengajarnya ditingkatkan. Banyak hal yang harus dicapai. Jadi Bu Kori, mudah-mudahan dipoles lagi sedikit untuk kedepannya keterampilan serta perhatian utama guru. Ada gini Bu Kori, bagaimana perhatian kita guru dengan siswa untuk mencapai pembelajaran itu. Karena siswa ini juga manusia. Salah satu contoh, dia akan lebih semangat kalau kita sentuh dengan perasaan, sentuh dengan memberi motivasi, sentuh dengan memberi dengan apresiasi. Dan perlu juga satu saat, tentu kita juga perlu harus ngasih terapi untuk ketercapaian pembelajaran yang kita arahkan. Karena kita juga harus lihat anak-anak kita berbagai karakter, secara khusus untuk DCP 27 banyak karakter. Oleh karena itu, keterampilan kita menguasai siswa itu harus lebih kita tingkatkan. Nggak bisa kita samakan semuanya, karena berbeda, latar belakangnya berbeda. Jadi untuk siswa, yang sama itu hanya tujuan pembelajarannya, tapi keterampilannya untuk setiap person harus kita bedakan. Ada dia hal yang secara umum, dan ada hal yang secara person, penyentuhannya, keterampilannya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan untuk ke depan untuk Kori dan untuk email. Ya, Bu Kori? Ya, Pak. Iya. Jadi ada juga kita review mengenai aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa ini kadang-kadang kan ada siswa yang mau tahu dan tidak mau tahu. Ada yang cuek-cuek banget. Ada kadang yang menjengkelkan dan segala macam-macam. Nah, ini juga diperlukan bagaimana kearifan kita sebagai guru di dalam ruang kelas untuk memberi materi pelajaran agar bisa lebih tercapai tujuan pembelajaran yang kita buat. Jadi hal supervisi yang kita lakukan, analisis dalam implementasi ini, bagaimana untuk meningkatkan itu?
Karena tidak sama, apalagi seperti Bu Kori, saya setuju, ini harus berkelanjutan dan kontinu. Tidak sama anak kita, sikap anak kita dalam kondisi sekarang ini pandemi. Dan juga mungkin untuk lusa, tahun depan mudah-mudahan kalau dia tidak pandemi. Tapi yang jelas, tujuan pembelajarannya tentu harus kita capai. Nah, aktivitas belajar siswanya juga harus tetap kita perhatikan. Kalau satu kelas ada 40, 45, atau 42, berarti dari semuanya ini kita harus kuasai anak kita. Berapa persenkah yang tidak aktif, berapa persenkah yang aktif, dan itu harus kita support, kita motivasi supaya bisa aktif. Dengan catatan, supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Mungkin itu sedikit masukan dari Bapak. Mungkin ada ini kita sharing Bu Kori, ya setelah kita laksanakan untuk supervisi kegiatan pembelajaran, mungkin ada kerinduan dari Bu Kori mungkin yang bisa harus kita persiapkan untuk meningkatkan. Karena untuk peningkatan pembelajaran sekolah, ruangannya, fasilitasnya, Bapak Ibu guru dengan perangkatnya, demikian juga dengan kepala sekolah. Tentu mungkin ada masukan yang bisa kita buat untuk peningkatan ke depan. Mungkin Bu Kori atau Bu Emel. Silakan Bu Kori. Kalau dari Kori Pak, misalnya untuk pemakaian media kan, Infokus, sekolah kan masih ada cuman ada beberapa buah. Jadi saat guru lain memakai, kita pun akhirnya tak bisa memakai, padahal sudah direncanakan untuk memakai media yang sama gitu kan. Akhirnya pembelajaran tertunda atau malah tidak sesuai yang kita harapkan. Gitu, Pak. Jadi kalau bisa ditambahkan lah fokusnya setiap kelas gitu, mempermudah. Ya. Yang lain Bu Kori? Kemudian itu kalau yang untuk yang di kelas ya Pak ya. Kalau yang lebihnya mungkin kayak memang ke aplikasi kita sendiri Pak, ke kreativitas kita sendiri untuk merancang pembelajarannya kayak gimana. Dan itu aja Pak. Iya, baik, terima kasih Bu Kori. Jadi Bu Emel, mudah-mudahan ke depan bagaimana harapan Bu Kori dan harapan kita semua, fasilitas untuk Infokus bisa ya lambat laun kita sesuaikan dengan keberadaan kondisi sekolah kita. Harapan Bapak juga kalau bisa memang harus kita sesuaikan kemahiran guru memakai media, salah satunya Infokus, dengan keberadaan Infokus yang kita miliki. Jadi sekolah mudah-mudahan akan tetap kita tingkatkan untuk menambah. Kalau bisa, tidak bisa setiap kelas, paling tidak kalau ada menggunakan tidak berbenturan gitu. Yang kedua, sama-sama seperti kata Bu Kori, memang aplikasi yang kita buat jangan mau menyerah, terus meningkat. Karena pembelajaran ini juga dinamis, ke depan terus meningkat. Jadi ada target utama bagaimana jalannya pembelajaran sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita rencanakan, dan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang Bu Kori harapkan, sama-sama kita harapkan, mungkin multimedianya, perangkatnya nanti akan kita coba kita tambah dengan keberadaan, kemampuan anggaran yang kita miliki. Yang kedua, untuk aplikasi mungkin banyaklah digunakan aplikasi untuk pembelajaran. Kalau sekarang masalah PJJ ini mungkin dengan banyak aplikasi yang kita pakai, bukan hanya dengan WA, dengan Zoom, dengan Google Meet dan segala macamnya kita pakai. Tapi tetap juga disesuaikan dengan kondisi anak kita. Jangan kita nanti memakai Google Meet, anak juga belum ngeh. Kalau anak belum ngeh, berarti kan sia-sia. Jadi disesuaikan. Kalau anak kita sudah oke, mari supaya bisa sama-sama. Mungkin itu Bu Kori. Jadi dalam hal ini Bapak sangat senang, terutama dengan Bu Kori dan Bu Emel dengan apa yang sudah dipakai yang selama ini kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih baik. Tetapi ada beberapa yang kurang, mari kita tingkatkan. Kita tidak mencari kekurangan, tapi bagaimana supaya kekurangan itu bisa kita tutupi untuk arah yang lebih baik. Yang selanjutnya Bu Kori dan Bu Emel, terima kasih aktivitasnya ya.
Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Dan untuk ke depan mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan dengan hasil dan keinginan yang Bu Kori, Bu Email capai bisa meningkat, dan untuk rekan-rekan yang lain juga mudah-mudahan bisa mengikuti, dan boleh kalau bisa lebih baik dari Bu Kori dan Bu Email dalam proses pembelajaran. Saya kira itu Bu Kori dan Bu Email ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Yang terakhir mungkin Bu Kori, Bu Email, ada harapan mungkin dari masukan dari Bu Kori, Bu Email. Bu Kori silakan sebelum kita akhiri untuk kegiatan pasca observasi ini. Ada kira-kira Bu Kori, Bu Email? Harapannya tadi memang itu aja Pak, perbaikan diri sama perbaikan saprahnya segera. Ya. Baik, terima kasih ya Bu Kori. Jadi kesimpulan dari hasil yang Bapak lihat, yang keinginan yang Bu Kori dan Bu Email bisa tercapai ke depannya. Dan sebenarnya keinginan, harapan yang Bu Kori dan Bu Email inginkan, mudah-mudahan kita persiapkan bersama. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga harus menyesuaikan dengan harapan Bu Kori dan Bu Email, ya. Satu sisi bagaimana kita untuk saling sharing, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, kita harus saling mengisi kekurangan dan saling melengkapi. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Kori, terima kasih Bu Email, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan juga mencapai hasil yang kita harapkan. Salam sehat untuk Bu Kori dan Bu Email semuanya, dan terima kasih atas partisipasi atensi Bu Kori dan Bu Email. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan untuk kegiatan yang selanjutnya. Saya kira itu Bu Kori dan Bu Email. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan selalu memberkati kita, dan salam sukses dan sehat selalu. Salam Bu Kori, ya Bu Email. Ya, terima kasih. Selamat siang. Pak. Belum di ini ya, ini belum selesai. Mana stopnya sini? Belum. Sangat aja. Stop. Stop.